Pada video dokumentasi ini, pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari Panti Asuhan Pintu Harapan itu sendiri. Nah, bangunan yang sekarang kita kenal sebagai Panti Asuhan Pintu Harapan itu sendiri, sebelumnya terlebih dahulu telah ada satu panti yang pada awalnya berada dalam satu skala yang kecil. Pada awalnya terdiri dari 5 orang anak dalam panti asuhan tersebut. Namun dalam seiring perjalanannya waktu, jumlah anak semakin hari semakin bertambah, sehingga terjadi satu fenomena yang bisa kita sebut sebagai overspace. Oleh karena itu, pihak panti mencari solusi atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, dan akhirnya panti tersebut mendapatkan donatur, sehingga dengan berbagai rangkaian kegiatan dan pertimbangan pihak panti, sehingga panti yang pada awalnya berskala kecil ini sekarang berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Adam Malik, Medan Tuntungan. Dan panti asuhan itu sendiri bisa kita kenal sebagai panti asuhan semangat pagi yang didirikan oleh seorang tokoh yang disebut sebagai Pak Teddy. Dan yang menjadi permasalahannya adalah pada bangunan panti asuhan yang lama, lingkungan di sana telah terdapat beberapa anak-anak yang sudah terlanjur menempuh pendidikan di lingkungan daerah sana, sehingga mengharuskan anak-anak untuk tetap tinggal di sana, sehingga berdirilah satu panti yang disebut sebagai Panti Asuhan Pintu Harapan. Bisa kita katakan bahwa Panti Asuhan Pintu Harapan ini berada di bawah naungan Panti Asuhan Semangat Pagi. Namun secara struktur sudah terdapat perbedaan antara kepengurusan Panti Asuhan Semangat Pagi dan Panti Asuhan Pintu Harapan itu sendiri. Dan secara lebih terperinci, Panti Asuhan Pintu Harapan sendiri sah atau resmi berdiri pada tanggal 10 Oktober 2020. Untuk struktur Panti Asuhan Pintu Harapan 2020-2021 sampai hari ini masih dalam tahap penyusunan, karena memang panti asuhan ini masih baru beroperasi sekitar 2 bulan. Namun narasumber telah memberikan struktur yang sederhana yang mungkin juga bisa kita lihat pada video ini, di mana Bang Johannes Jordan Triadi Manao sebagai kepala panti asuhan, kemudian disusul oleh Kak Priska, Adelina, dan Kak Jelita sebagai pengurus dan pengawas, dan di bawahnya terdapat masyarakat. Mungkin struktur sederhana dari panti asuhan ini sampai saat ini masih seperti ini, tapi masih dalam satu proses penyusunan. Visi dan misi Panti Pintu Harapan. Yang pertama, visi yaitu membangkitkan kepedulian dan menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama, khususnya kepada anak yatim, piatu, dan terlantar. Sehingga misinya yaitu memberikan pendidikan dan keterampilan kepada anak asuh, mempersiapkan menjadi generasi penerus bangsa, menggali, membangun, dan mengembangkan potensi bakat dan minat anak asuh dalam menghadapi era teknologi dan globalisasi. Anak-anak Panti Asuhan Pintu Harapan berasal dari anak-anak yang terlantar di jalanan dan anak-anak yatim piatu yang diantarkan oleh masyarakat. Di dalam panti ini belum mempunyai pekerja sosial. Panti ini diurus oleh relawan sosial yang berjumlah 3 orang. Setiap relawan sosial yang terdapat di panti ini mempunyai peran seperti peran yang dilaksanakan oleh pimpinan panti, yaitu sebagai perantara atau broker, yang kedua sebagai pendiri atau edukator. Sebagai perantara atau broker, pimpinan panti bertugas untuk menghubungi pihak-pihak donatur. Yang kedua, memperkenalkan panti tersebut kepada pihak-pihak luar seperti masyarakat dan sebagainya. Peran yang dilaksanakan oleh pengurus panti lainnya yaitu mengurus segala kebutuhan dari anak-anak panti itu sendiri. Anak-anak yang terdapat di panti ini terdiri atas 14 orang, yang terdiri atas 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Usia rata-rata dari anak-anak panti ini berkisar antara 5-12 tahun. Untuk sarana dan prasarana yang terdapat di panti ini terdiri
atas sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut merupakan bangunan yang masih disewa oleh pihak panti. Bangunan itu sendiri mempunyai beberapa fasilitas. Yang pertama, adanya kamar tidur untuk anak-anak panti yang terdiri atas 4 ruang kamar tidur. Yang kedua, adanya kamar mandi. Yang ketiga, mempunyai dapur. Yang keempat, adanya ruang tamu. Dan yang kelima, adanya tempat untuk anak-anak tersebut melakukan kegiatan. Sumber dana dari panti ini sendiri masih mengharapkan donatur-donatur, di mana donatur-donatur tersebut masih belum tetap. Selain mengharapkan donatur-donatur yang belum tetap tersebut, panti ini juga mendapatkan dana dari Yayasan Semangat Pagi, di mana yayasan ini merupakan induk dari Panti Pintu Harapan itu sendiri. Program kegiatan pelayanan yang dilakukan di Panti Asuhan Pintu Harapan yaitu kegiatan pengasuhan. Kegiatan pengasuhan yang mereka lakukan meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan juga pemenuhan kebutuhan psikis. Untuk pemenuhan kebutuhan fisik anak-anak panti, mereka mendapat makan, pakaian, tempat tinggal, tempat belajar, tempat bermain, dan juga kesehatan. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan psikis mereka itu mendapat perhatian, perlindungan, bimbingan, dan juga kasih sayang. Untuk program kegiatan selanjutnya yang dilakukan di panti ini yaitu kegiatan pendidikan. Anak-anak panti mendapatkan pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Untuk pendidikan formal, anak-anak panti telah menempuh pendidikan di jenjang sekolah dasar dan SMK. Sebanyak 12 anak panti duduk di sekolah dasar dan 1 di SMK. Dan untuk pendidikan non-formal, anak-anak panti mendapatkan pendidikan keterampilan dan kreativitas, pendidikan agama, dan juga pendidikan kepribadian. Untuk pendidikan keterampilan, anak-anak panti telah menerapkannya melalui pembuatan kerajinan tangan. Untuk menyambut Natal di tahun ini, mereka itu membuat kerajinan tangan dari kayu yang tidak terpakai, mereka bentuk menjadi pohon Natal. Yang selanjutnya untuk pendidikan agama, mereka itu mendapat pendidikan melalui kegiatan ibadah pagi dan kegiatan ibadah malam yang dilakukan di panti setiap harinya. Dan untuk pendidikan kepribadian, mereka itu mendapatkan pendidikan ini melalui metode keteladanan dan juga pembiasaan. Di sini saya akan menganalisis mengenai sistem pelayanan panti asuhan Pintu Harapan. Menurut kelompok kami, sistem pelayanan panti asuhan ini sudah tepat. Ini dikarenakan yang pertama adalah pendekatan awal, di mana pengasuh dan anak menyesuaikan diri dan dapat menjalin komunikasi dengan baik. Yang kedua adalah tahap assessment, di mana tahap ini adalah pemahaman masalah dapat dipahami dengan baik dan dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah tahap di mana pelaksanaan program atau implementasinya sesuai dengan visi dan misi dari panti ini sendiri. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari panti ini sendiri. Kemudian adanya bentuk pelayanan di dalam panti ini seperti pengasramaan atau diberikan tempat tinggal kepada anak-anak yatim piatu atau anak terlantar. Yang kedua adalah pendidikan normal keagamaan juga, di mana dilakukan setiap hari pagi dan malam hari. Kemudian transportasi yang terjangkau, kemudian kebutuhan pangan yang tercukupi, kesehatan, dan juga keterampilan seperti membuat pohon Natal pada Desember kemarin, dan juga hiburan atau taman kreasi anak-anak. Saya akan membahas mengenai teori dari sistem pelayanan panti asuhan, yaitu kami menggunakan teori peran, di mana peran adalah gambaran dari kegiatan sehari-hari secara individual sesuai dengan peran yang telah ditetapkan secara sosial. Linton membedakan aspek di dalam peran sosial yaitu terbagi dua, yaitu aspek status dan juga aspek dinamis perilaku peran itu sendiri. Teori peran ini berkaitan dengan panti ini, di mana status pengelola panti asuhan ini sebagai pengganti peran keluarga atau orang tua anak asuh. Peran yang dipegang oleh pengelola panti asuhan ini yaitu memberikan kasih sayang, perhatian, mendidik, mengayomi, dan juga memfasilitasi anak-anak panti di panti asuhan Pintu Harapan sendiri. Kemudian teori peran ini menunjang pendidikan formal
dengan mengarahkan dan mendidik anak-anak panti agar mereka mendapat pendidikan yang